Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya, yang semoga dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan Islam, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap kita kaum muslimin, laki-laki maupun yang perempuan. Para bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita sebelumnya masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Naba, dan kita belum menyelesaikannya. Terakhir insyaallah kita sampai pada pembahasan ayat 36 ya. Kemarin 36. Betul. Sekarang 37. Sekarang 37. Betul Pak ya? Coba dipencet ayat 37. Ini sudah ditalkin belum? Sudah. Sudah ditalkin. Baik, barakallahu fiik. Sudah dibaca tafsirnya belum? Ada yang siap baca tafsir? Tidak ada ya. Qori'nya ghaib semua ya. Tidak hadir. Ghaib ya. Atau ada yang mau nyoba? Nggak ada? Monggo, nggak apa-apa. Mau nyoba baca tafsir? Baik. Tapi barakallahu fiik. Ini terjemahannya ini 37 sampai 40 sudah? Belum ya? Coba dibaca terjemahannya dulu ya, terjemahan ayatnya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir, azab yang sangat dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir itu berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Baik, barakallahu fiik. Kita akan membahas tafsir dari surah An-Naba ini ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 insyaallah biidznillah. Barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ai maksudnya alladzi a'tahum hadhil 'ataya huwa rabbuhum, yang telah memberikan kepada mereka hadhil 'ataya, pemberian ini atau anugerah ini, huwa rabbuhum, adalah Tuhan mereka. Pemberian yang telah disebutkan sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan anugerah, kenikmatan kepada manusia. Dan ketahuilah bahwasanya allazi a'tahum hadhil 'ataya huwa rabbuhum, yang telah memberikan anugerah tersebut itu adalah Tuhan mereka, yakni Rabbis samawati wal ard. Tuhan, Rabb, ya, Rabb itu bermakna pencipta, pemelihara, pengatur, nah, pemberi rezeki dan seterusnya, ya. Rabbis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, Rabb langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki pada apa saja yang menjadi makhluk di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah itu Rabbis samawati wal ard. Allah itu adalah Rabb langit dan bumi. Alladzi khalaqaha wa dabbaraha, yang mana Dia Allah Subhanahu wa taala khalaqaha, telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi tersebut. Wa dabbaraha, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah yang menciptakan sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna. Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang indah, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan cacat. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman, alladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai', yang mana rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun binatang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga mereka bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Sampai pun orang kafir itu juga mendapatkan rahmah dari nama Allah Ar-Rahman, dari nama Allah Ar-Rahman, sehingga mereka bisa makan, bisa hidup, bisa menjadi orang yang kaya, mendapatkan kenikmatan karena mendapatkan rahmah yang sifatnya umum. Adapun rahmah yang sifatnya khusus itu adalah nama Allah Ar-Rahim. Ini harus dibedakan ya. Nama Allah ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, maka di dalam sifat Ar-Rahman tersebut mengandung sifat rahmatnya Allah yang sifatnya luas kepada siapa saja. Sampai pun orang kafir juga mendapatkan rahmat. Coba orang kafir tidak mendapatkan rahmat, mereka nggak bisa hidup ya. Mereka juga masih diberikan makan, mereka diberi minum, mereka diberi pakaian, mereka diberikan tempat tinggal, mereka disegerakan ya kenikmatan-kenikmatannya di dunia ya. Ini adalah timbul dari nama Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus bagi orang-orang pilihan, bagi orang yang beriman, bagi orang yang muslim, bagi orang yang taat, dan balasannya surga. Ujung-ujungnya adalah surga, bukan hanya kenikmatan dunia. Nah, dan Allah itu dari namanya Ar-Rahman ini perlu difahami, rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dari nama Allah apa? Ar-Rahman. Nah, farabbahum wa rahimahum, dan Allah yang rabbahum, memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan, memberikan yakni arahan, wa rahimahum, dan Allah yang menyayangi mereka. Jadi manusia itu setelah diciptakan dan alam semesta ini Allah bimbing, Allah atur, Allah berikan kasih sayangnya, wala tafabihim, dan Allah bersikap lembut terhadap mereka, hatta adraku ma adraku, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Nah, tidak bisa dipungkiri maksudnya. Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Maksudnya nikmat-nikmat Allah ini sudah ma'ruf dan maklum, kita ketahui bersama. Tidak ada dari kita yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adraku ma adraku. Nah, mungkin ibunya perlu diantar di atas ini. Atau tidak apa-apa ya di situ ya. Di atas Bu, bisa ke atas, monggo. Baik, barakallahu fi. Kita lanjutkan. Tsumma dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'azima yaumal qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan azamahnya, keagungannya, wa mulkahu, dan kerajaannya al-'azim, yang besar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah sebutkan azamahnya, keagungan beliau. Nanti pada hari kiamat kita semua akan mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah. Mungkin sekarang masih banyak orang yang belum percaya keagungan Allah, tapi nanti ketika hari kiamat tidak ada yang bisa memungkiri kebesaran Allah, karena mereka semua nanti akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan tunjukkan kerajaannya. Kalau sekarang mungkin banyak manusia yang masih belum mengakui bahwasanya langit dan bumi itu adalah kerajaan Allah. Langit, bumi, dan alam semesta ini, nah, planet semua itu adalah kerajaan Allah, sudah dikhabarkan oleh Allah, Allah Rabbul Alamin. Tapi masih ada mungkin manusia yang kafir, yang tidak mau percaya.
Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan tunjukkan azamahnya, Allah tunjukkan keagungannya, Allah tunjukkan kerajaannya. Wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yauma sakituna dzalikal yauma la yatakallamun. Bahwasanya jami'al khalqi, seluruh makhluk, ya, tidak terkecuali, seluruh apa? Al khalqi, seluruh makhluk, kullahum, semua, dzalikal yauma, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sakitun, mereka semuanya diam. Dzalikal yauma la yatakallamun, mereka semua pada hari itu la yatakallamun, tidak bisa atau tidak sama sekali berbicara. Enggak ada yang berani bicara pada hari kiamat. Nah, karena saking besarnya Allah Subhanahu wa taala, karena saking agungnya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tampakkan kerajaannya, Allah tampakkan keagungannya, sehingga tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bicara, semuanya diam karena takjub, karena takut, karena merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan apapun, mereka tidak bisa berbicara. Illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba, kecuali siapa saja yang Allah izinkan. Wa qala shawaba, dan jika berkata, dia berkata yang benar. Barakallahu fiik. Jadi nanti di hari kiamat itu tidak ada yang bisa bicara, tidak ada yang berbicara, yakni takut bicara karena mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bicara dengan apa? Man adzina lahu, orang yang Allah izinkan padanya itu. Jadi kalau memang ada orang yang Allah izinkan, dia bicara. Dan dia apa? Wa qala shawaba, dan dia akan berkata yang benar. Tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia berkata yang bohong. Diizinkan dan perkataannya adalah pasti perkataan yang benar, tidak mungkin berbohong. Fala yatakallamu ahadun, maka tidak ada yang berbicara seorang pun, illa bihadaini syartaini, kecuali dengan dua syarat ini. Jadi ada dua syarat baru manusia atau makhluk itu bisa bicara. Syaratnya apa? An ya'dzanallahu lahu fil kalam. Yang pertama, Allah izinkan baginya berbicara. Ini syarat pertama, baru dia bisa ngomong. Kalau Allah tidak izinkan, dia tidak bisa bicara, dia tidak akan berbicara. Wa an yakuna ma takallama atau ma tukullima bihi shawaba, dan apa yang dibicarakan atau diomongkan adalah ucapan yang benar. Ini syaratnya. Dua syarat ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Jadi memang ada nanti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bicara, nanti baru dia bisa bicara. Dan kalau dia bisa bicara, maka dia pasti bicara yang shawab, yang benar. Tidak mungkin dia bohong. Ya, beda dengan di dunia mungkin ya. Di dunia ketika ya, orang dikasih kesempatan bicara, bisa saja dia bohong. Tapi di hadapan Allah di hari kiamat itu tidak ada yang bisa bicara kecuali yang Allah izinkan. Dan kalau dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba, dia pasti bicara yang benar. Li'anna dzalikal yaum, karena pada hari itu, wal haq, itulah al-haq, yang benar, alladzi la
yaruju fihil batil, yang mana tidak terdapat di hari tersebut al-batil, kebatilan. Hari tersebut adalah hari yang hak. Jadi yaumul qiyamah, hari kiamat itu adalah yaumul haq, hari yang hak, hari yang benar, tidak ada kebatilan. Di hari tersebut itu tidak ada yakni hal yang disembunyikan, tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang samar-samar. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak ada yang yakni disembunyikan, tidak ada. Semuanya di hari tersebut hak, benar. Tidak ada kebatilan. Wala yanfa'u fihil kadhib, dan tidak bermanfaat pada hari tersebut al-kadhib, kedustaan. Ya. Pokoknya ada orang coba-coba berbohong pada hari itu. Nanti saya berbohong saja di hadapan Allah. Ya, tidak bisa. La yanfa', tidak bermanfaat, karena sudah disetting oleh Allah di hari tersebut, yakni bicara manusia itu hari tersebut yakumur ruh, berdiri ar-ruh. Siapa ar-ruh itu? Wa huwa Jibrilun alaihissalam, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam itu berdiri pada hari itu. Alladzi huwa asyraful malaikah, yang mana dia malaikat Jibril itu adalah asyraful malaikah, semulia-mulianya kalangan malaikat. Para malaikat itu semuanya mulia, tapi yang asyraf, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Lah malaikat Jibril itu, malaikat yang mulia itu berdiri pada hari tersebut, menandakan yaumal qiyamah itu adalah hari yang agung, bukan hari yang biasa. Pada hari kiamat itu yauma yaqumur ruh, pada hari tersebut ar-ruh, yakni malaikat Jibril berdiri. Padahal malaikat Jibril itu adalah asyraful malaikah. Padahal malaikat Jibril itu adalah paling mulianya malaikat, berdiri dia. Nah, wal malaikatu, dan para malaikat lainnya, bukan hanya malaikat Jibril saja yang berdiri. Wal malaikah, dan para malaikat lainnya, aidan yaqumul jami', semuanya juga berdiri. Semuanya para malaikat itu berdiri, tidak terkecuali, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril. Ya. Padahal malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril tidak mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak mau berdiri, saya duduk saja. Ini menandakan hari tersebut adalah hari yang besar. Ya. Itu kalau ada acara-acara yang besar itu ya di dunia, acara kenegaraan itu, umpamanya ada yakni seremonial yang sifatnya penting, itu berdiri semua, ya, tidak ada yang duduk. Nah, sampai orang-orang yang pentingnya berdiri, ya, presidennya berdiri. Nah, pada hari kiamat itu semuanya berdiri, tidak terkecuali. Malaikat Jibril berdiri, apalagi malaikat yang lainnya. Wal malaikatu aidan yakumul jami' soffan khadi'ina lillah, mereka itu bersof, baris rapi, khadi'ina lillah, karena khadi', karena apa? Tunduk, merendahkan diri atau rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khudu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat itu nanti soffan, mereka bersof, mereka baris, ya. Mereka baris. Di malaikat itu adalah malaikat yang sudah dijadikan oleh Allah pintar bersof, ya. Pintar berbaris rapi, ya. Kemudian la yatakallamun illa bi'idzni. Mereka semua para malaikat itu juga la yatakallamun illa bi'idzni. Mereka semua tidak berbicara kecuali dengan izin Allah. Malaikat ini, malaikat Jibril, para malaikat yang lainnya, la yatakallamun illa bi'idzni, tidak bicara kecuali dengan izinnya. Saking tunduknya, takutnya mereka, rendahnya mereka di hadapan Allah. Ya.
Jadi Allah di hari kiamat itu benar-benar membuktikan kerajaannya. Hanya Allah yang berkuasa. Ya. Sekali lagi ketika di dunia mungkin banyak orang itu saya yang paling kaya, saya yang paling tinggi. Mungkin ada yang bangga dengan jabatannya, ada yang bangga dengan kekayaannya, ada yang bangga dengan kekuasaannya. Mungkin ya. Dan itu pasti ada. Ketika hari kiamat sampai malaikat saja itu tidak bisa atau tidak berani bicara pada hari tersebut. Apalagi kita manusia. Malaikat saja itu tidak berani bicara kecuali dengan izin Allah. Falamma raghaba wa rahaba, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasinya dan juga telah memberikan ancamannya, Allah memberikan targhib dan tarhib. Ya, di ayat-ayat sebelumnya Allah memberikan targhib, Allah memberikan motivasi dengan motivasi surga, kenikmatan surga bagi orang yang bertakwa. Nah, dan Allah juga memberikan tarhib, ancaman bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang kafir dan seterusnya. Wa basyara wa andhara, Allah berikan kabar gembira dan Allah berikan nadhir, nadhara, yakni peringatan. Jadi seimbang. Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, Allah memberikan tarhib. Allah memberikan tabsyir, Allah memberikan nadhara. Qala faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Setelah itu, setelah Allah berikan motivasi kepada orang yang beriman, ya, kepada manusia secara umum untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang solih, dan memberikan peringatan dari kekufuran, dari kedurhakaan, maka Allah berfirman selanjutnya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Niscaya, ya, siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Siapa yang yakni menghendaki, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Siapa yang ingin, maka dia akan kembali kepada Allah. Siapa yang ingin, maka dia akan kembali kepada Allah, kepada jalan Allah. Nah, ay amalan wa qadama sidqin yurja'u ilaihi yaumal qiyamah, yakni amalan baik yang akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya, siapa yang menghendaki, siapa yang pengen untuk jadi orang baik, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang muttaqin, untuk masuk surga, maka dia akan menempuh jalan-jalan menuju Rabb-nya. Dia akan beramal dengan amalan soleh, amalan apa? Amalan soleh. Siapa yang pengen, dia akan menempuh itu. Berarti kebalikannya, siapa yang tidak pengen atau siapa yang tidak menghendaki surga, maka dia tidak akan menempuh jalan Rabb-nya. Berarti apa? Kebalikannya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami peringatkan kalian dengan adzaban qariba, dengan siksaan yang dekat. Li'annahu qad azifa muqabilan wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Karena siksaan itu telah mendekat. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Dan semua yang akan datang itu menunjukkan dekat. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat ini, inna anzarnakum adzaban qariban, sesungguhnya kami beri peringatan terhadap kalian wahai orang kafir dengan adzaban qariban, dengan azab yang pedih. Nah, adzaban qariban, azab yang dekat, siksaan yang dekat. Siksaan yang dekat itu menunjukkan dia atin, akan datang, dan pasti datang karena dia qarib, dia dekat. Jadi kekufuran yang telah mereka kerjakan di dunia, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan balasannya dan segera akan mendapatinya.
Makanya Allah berikan peringatan, inna andzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami beri peringatan terhadap kalian dengan siksaan yang dekat. Ya. Karena mereka itu tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Mereka bahkan ada yang menantang Allah, ada yang menantang Rasul. Ya, mereka tidak percaya dengan adanya neraka. Padahal neraka itu atau siksaan itu sangat qariban, sangat apa? Sangat dekat. Dan hari kiamat ini, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disifati dengan apa? Qariban. Ya. Adab siksaan itu meskipun mungkin menurut manusia terasa lama. Kita hidup mungkin di dunia ini terasa apa? Terasa lama, terasa panjang. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala qariban, dekat, ya. Sebentar lagi, dan bahkan manusia itu ya umurnya antara 60 sampai apa? 70 tahun. Tidak ada yang umurnya itu panjang sampai 200 tahun, tidak ada. Semuanya akan mati dan alam semesta ini nanti akan hancur dan kita semua akan menerima balasan kita. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat olehnya dengan kedua tangannya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari saat itu manusia akan melihat hasil dari apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Ma qaddamat yadah, apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Ai hadzal ladzi yahimmuhu wa yafragu ilaihi, inilah yang membuat mereka takut dan sangat perhatian terhadap hari tersebut. Falyandur fi hadhihi dari ma qaddama lidaril qarar, maka hendaknya manusia itu memperhatikan saat ini, saat di dunia, apa yang telah dikerjakannya untuk persiapannya untuk menghadapi darul qarar, tempat yang abadi. Maka hendaknya setiap kita itu falyandur fi hadhihi dar, di negeri kita di dunia ini, ma qaddama lidaril qarar, apa yang akan dipersiapkan untuk darul qararnya. Ini adalah kesempatan kita ketika di dunia. Tidak ada kesempatan lagi untuk persiapan untuk darul qarar. Karena setelah darul dunia atau darul fana, ini kita akan menghadapi darul qarar. Dan darul fana atau darul dunia ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan apa? Amalan. Adapun darul qarar itu adalah tempat kita memanen hasil apa yang telah kita kerjakan di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa, setiap kita, masing-masing kita memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Lighad, untuk hari esok. Untuk hari esok itu bukan besok pagi, bukan. Untuk hari esok itu adalah yaumul qiyamah, untuk hari akhir. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhir, setiap kita masing-masing, ya. Kita mungkin tidak perlu menyibukkan untuk ngurusi orang lain sebelum kita urusi diri kita. Setiap kita hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
hendaknya setiap jiwa. Jadi setiap kita masing-masing memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya hari esok. Nah, meskipun kita juga perlu menasihati orang lain, tapi kita lebih wajib lagi memperhatikan diri kita masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Fa in wajada khairan falyahmadillah. Maka jika mendapati dia itu kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Jadi ketika umpamanya kita evaluasi, introspeksi diri, muhasabah di hari ini, bahkan setiap hari kita muhasabah, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Kalau kita dapati baik, alhamdulillah, ya, yang sudah saya kerjakan adalah khairan, kebaikan, maka jangan lupa falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang telah kita kerjakan dari kebaikan itu bukan dari semata-mata hasil upaya dan kerja keras kita, karena semuanya itu adalah kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa in wajada khairan fal yahmadillah. Kalau kamu dapati kebaikan, pujilah Allah. Wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau kamu mendapati yang selain dari itu, ghaira dzalik, selain dari itu, maksudnya selain dari kebaikan, maksudnya keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali terhadap dirimu sendiri. Jangan mencela Allah, wah saya ini buruk atau menjadi ahli maksiat, suka melakukan kesalahan-kesalahan ini karena Allah ini, atau karena fulan, menyalahkan fulan. Saya ini begini karena terpengaruh oleh fulan dan fulan, atau setan, ya. Setan memang menggoda, tapi ya jangan salahkan setan, karena memang tugasnya setan dia. Maka yang benar apa? Fala yalumanna illa nafsa. Jangan mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Mumpung di dunia celah nggak apa-apa. Panjenengan mencela dirinya panjenengan boleh enggak? Boleh ketika di dunia, ketika masih hidup. Tapi ketika sudah mati, ya nggak bisa kita mencela percuma. Nah, walihada kana al-kuffaru yatamannawna al-mauta min syiddatil hasrati wan nadami. Oleh karenanya, kana al-kuffar, orang-orang kafir itu, yatamannawna al-maut, mereka semuanya berharap kematian. Maksudnya ketika hari kiamat, ketika mereka disiksa di neraka, mereka yatamannawna al-maut, aduhai kalau saya itu mati saja, saya jadi orang mati saja. Ketika di dunia pengen hidup umur panjang, ya kan? Ketika di dunia pengen jadi orang yang umur panjang. Mereka kan senang nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Jadi mereka itu seakan-akan panjang umur itu adalah cita-cita, suatu harapan, ya. Kalau kita kan muslim bukan masalah panjang atau pendeknya umur, tapi berkahnya umur. Tapi bagi mereka panjang umur itu penting. Kalau kita panjang umur itu tidak begitu penting, karena panjang umur itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Yang penting bagi orang muslim itu umur itu berkah. Nah, kenapa mereka yatamannawna al-mauta min syiddatil hasrati wan nadami? Karena sangat besarnya al-hasrah, penyesalan, dan apa? An-nadam, sama, yakni keputusasaan mereka, penyesalan mereka. Jadi mereka ketika di neraka mereka menyesal. Ya, coba dulu di dunia saya jadi orang yang beriman dan seterusnya. Nah, bahkan di akhir ayat ini sebenarnya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu redaksi yang benar, ya.
adalah mereka mengatakan, orang kafir itu mengatakan, aduhai sekiranya saya jadi tanah saja. Karena mereka menyaksikan bagaimana binatang itu selesai dikisos sudah jadi tanah, tidak berlanjut ya. Jadi binatang itu ketika di hari kiamat ya, ada umpamanya binatang itu saling mendolimi, diselesaikan saat itu dan sudah tidak berlanjut masuk neraka. Kalau manusia umpamanya pernah berbuat dolim di dunia, di kisos, di had, tapi lanjut masuk neraka atau masuk surga ya, ada kelanjutannya masuk surga atau neraka. Tapi kalau binatang, mereka setelah dikisos ya, umpamanya ada kambing bertanduk dengan kambing tidak bertanduk, waktu di dunia saling bertengkar, saling melukai, ini pernah dibaca hadisnya ya, diselesaikan kisosnya, diselesaikan hadnya pada hari tersebut, lalu jadi tanah. Sehingga orang-orang kafir itu pengen kayak mereka itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, aduhai sekiranya saya pengen jadi tanah kayak mereka. Nas'alullaha an yu'afiyana minal kufri wasyarri kulli. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan atau menyelamatkan kita dari al-kufri wasyarri kulli, dari kekufuran dan keburukan seluruhnya. Semua yang namanya syar itu kita berlindung kepada Allah. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Dan ada tulisan tamat ya. Coba di scroll ke bawah. Tamat, selesai. Jadi pembahasan tafsir As-Sa'di bagian juz amma, juz 30 sudah selesai. Hari ini secara tidak langsung kajian tafsir As-Sa'di juz amma, yang juz amma sudah hatam, sudah selesai. Yang juz amma. Jadi kalau nanti terserah Pak Selamat nanti, terserah takmirnya mau lanjut ke juz 29 atau ke Al-Baqarah balik ke awal. Tapi kalau ke Al-Baqarah saya kurang sepakat. Karena apa? Sudah dibahas oleh Ustadz ya, Ustadz kita Ustadzuna Ridwan rahimahullah, kalau tidak salah dulu sampai Al-A'raf apa Taubah ya, terakhir itu Surah Yusuf. Surah Yusuf. Antum masih nututi ya? Ya. Eman kalau diulang dari Al-Baqarah lagi kelamaan. Atau melanjutkan, serah, monggo nanti di rembuk. Kalau sudah fix bisa disampaikan ke saya atau diserahkan ke saya mau lanjut apa. Saya ngikut saja ya. Kenapa? Surah Yusuf. Iya. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Atau adzan dulu kalau memang ada pertanyaan setelah adzan. Monggo diadzani. Monggo jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait orang-orang yang selamat besar, di dalam sebuah hadis yang sudah masyhur itu Rasulullah mengkhabarkan bahwa Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan yang selamat cuma satu saja. Nampaknya kita akan menghadapi begitu banyak perpecahan dan terkadang
kita atau saudara kita itu begitu sulit untuk menemukan satu yang sama dengan. Kemudian di dalam bab lain di surah Al-Imran 103 itu waqtasimu bihablillahi jami'an. Kita itu dilarang berpecah belah saja. Harus berpegang teguh kepada dari Allah. Ini dua hal ini mohon perjalanan saja. Saya berdoa. Oh iya, barakallahu fiik. Nah, dalam masalah ini ya, ini para ulama telah menjelaskan harus dibedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Berselisih dengan iftiraq, berpecah belah. Iftiraq itu adalah perpecahan pada usul. Biasanya iftiraq itu pada suatu yang menyebabkan kekufuran. Sudah punya ya nabi sendiri, punya kitab sendiri, punya keyakinan kufur. Ini iftiraq, dia telah memecah dari Islam. Nah, ini masuk dalam iftiraqul ummah ya. Kalau ibarat keluarga itu sudah cerai, suami istri itu sudah cerai, sudah pisah. Ini namanya iftiraq. Ada namanya ikhtilaf, perselisihan. Dan perselisihan ini biasanya dalam ranah furu', cabang. Dan ini boleh. Masih ibarat keluarga itu suami istri masih suami istri, cuma ya cekcok itu biasa. Ya. Dan baik itu ikhtilaf maupun iftiraq, itu solusinya adalah kembali ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sepeninggalku nanti ya, itu kalian akan mendapati ikhtilafan katsira. Kamu akan mendapati perselisihan yang banyak sekali. Dan itu ternyata sudah terjadi ya. Maka pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan seterusnya. Dan jauhilah perkara-perkara yang muhdas. Nah, itu adalah cara atau solusi untuk menghindari yang namanya ikhtilafan katsira tadi. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini adalah perintah dari Allah untuk kita bersatu, berpegang teguh di dalam tali Allah. Tali Allah itu apa? Kata para ulama, tali Allah itu ya Islam ini, Islam yang benar. Apa tali Allah itu? Ya Al-Quran. Apa tali Allah itu? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah itu adalah syariat Islam ini ya. Jadi ketika kita ingin bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Mungkin pertanyaannya, di sisi lain ya, umat Islam ini berpecah belah. Di sisi lain ayat memerintahkan untuk kita bersatu. Bagaimana ini? Nah, maka kata para ulama, perpecahan itu adalah bagian dari fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam kategori takdir kauni, takdir yang sudah Allah tentukan yang tidak bisa kita tolak ya. Iftiraqul ummah dan ikhtilaful ummah itu pasti terjadi, tidak bisa kita hindari. Kita hanya dibebankan untuk mencari jalan persatuannya. Nah,
Dan itu yang bisa kita tempuh. Bagaimana untuk mengurangi yang namanya ikhtilafan katsira tadi. Bagaimana untuk menghindari iftiraqul ummah tadi. Adapun iftiraqul ummah dan ikhtilaful ummah itu sudah pasti terjadi. Karena sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati," akan berpecah belah umatku itu menjadi 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Ya, ini adalah takdir kauni. Pasti terjadi. Tidak bisa kita hindari. Kita diperintah untuk apa? Untuk bersatu. Bagaimana cara bersatunya? Ya kembali kepada agama Allah. Ya. Jadi hadis dan ayat yang ada ini tidak saling bertentangan. Karena yang sataftariqu ummah tadi itu adalah takdir kauni yang tidak bisa kita hindari, menjadi ujian bagi kita. Ya. Jadi iftiraqul ummah itu adalah ujian bagi kita. Sebagaimana kekufuran, setan, ya, musibah, itu semuanya kan ujian. Tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapinya. Termasuk perpecahan umat ini adalah ujian bagi kita. Kita harus menghadapinya. Jadi sama sekali ayat dan hadis tersebut tidak sama sekali ada pertentangan. Kita hanya bisa mengusahakan, yakni iradah syariah Allah berupa apa? Berusaha menyatukan umat ini. Adapun hasilnya ya nanti terserah Allah. Kapan nanti kaum muslim ini bisa bersatu benar-benar bersatu itu nanti ada waktunya ketika kita kembali kepada jalan Allah. Ya, kita punya tugas masing-masing ya, untuk kembali kepada jalan agama Allah. Ketika kita sudah kembali kepada jalan agama Allah, nanti Allah akan satukan. Dan itu semua menjadi harapan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Siapa yang tidak ingin bersatu? Semuanya ingin bersatu. Cuma caranya ini yang harus disamakan ya. Caranya ini yang harus terus disampaikan kepada umat. Bagaimana cara kaum muslimin ini bersatu ya. Karena ketika cara mempersatukan umat itu tidak ditarbiyah kepada umat, tidak diberikan kefahaman, akan buat cara-cara tersendiri ya, yang malah bukan menyatukan, malah menambah perpecahan karena ditempuh dengan cara yang salah. Mungkin itu saja. Ada lagi? Cukup ya. Ini banyak yang mau berjamaah ini ya. Mungkin cukup ya. Baik. Kita cukupkan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.